Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Dewi Agustin, NIM 20000008014 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara beriman kepada Allah dan cara beriman kepada Rasul Allah. Berikut penjelasannya. Allah merupakan zat yang tidak dapat kita indrakan dengan mata kita. Namun kehadiran Allah selalu dekat dengan kita. Allah selalu berada di dalam hati kita. Allah selalu mengawasi dan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah berada di dalam tubuh kita? Kita hanya bisa merefleksikan diri kita, tubuh kita, agar kita dapat merasakan kehadiran Allah di dalam tubuh kita. Allah selalu bersama dengan kita bila kita beriman kepadanya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, di mana Allah memberi kita akal pikiran yang hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya. Allah juga memberi kita anggota tubuh yang lengkap dengan tujuan agar kita dapat bertakwa dan beriman kepadanya. Kita diberi sepasang mata oleh Allah, merupakan bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dari sepasang mata itulah kita dapat melihat dan menyadari bahwa betapa menakjubkannya alam semesta yang ada di dunia ini beserta isinya. Kita dapat melihat awan yang tidak tahu berapa tingginya. Kita dapat melihat gunung yang kita pikir tidak dapat seorang pun yang membuatnya. Kita dapat melihat lautan yang begitu luas dan dalam, dan kalau dipikir logika tidak ada yang bisa membuatnya kecuali kekuatan Allah yang Maha Esa dan Kuasa. Dari penglihatan tersebutlah akal dan pikiran kita tergerak, berjalan, berpikir bahwa tiada yang bisa menandingi kekuatan Maha Esa Allah, Maha Kuasa Allah. Manusia sehebat apapun tidak dapat membuat itu semua, tidak dapat menciptakan alam semesta itu, kecuali hanya kekuatan Allah. Setelah akal pikiran kita terbuka, maka disitulah Allah hadir di dalam pikiran kita. Selanjutnya hati kita juga mulai tergerak, mulai tergetar, agar percaya dan hanya beriman kepadanya. Selagi kita masih beriman dan bertakwa kepadanya, dan selagi kita masih mengingat Allah di dalam pikiran kita, maka Allah senantiasa hadir di dalam hati dan pikiran kita. Selanjutnya hati dan pikiran kitalah yang menggerakkan anggota tubuh kita, anggota badan kita, agar kita melaksanakan segala perintah syariat-syariatnya yang harus kita penuhi sebagai hambanya yang bertakwa. Kita diberikan mulut hanya untuk berzikir dan bersalawat menyebut namanya. Kita diberi tangan untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Kita diberikan telinga untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita diberikan jari-jari tangan hanya untuk bertasbih kepadanya. Kita diberikan kaki untuk berjalan menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situlah kita menyadari bahwa Allah selalu ada di dalam setiap tubuh kita, setiap anggota badan kita. Kita juga harus wajib mengimani terhadap makhluk ciptaan Allah yang paling taat dan patuh terhadap segala perintahnya, yaitu malaikat. Malaikat tidak pernah berbohong, dusta kepada Allah. Malaikat membawa risalah dari Allah agar membimbing dan menuntun manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Malaikat juga selalu hadir di dalam tubuh kita. Malaikat selalu berada di sisi kanan dan sisi kiri dari tangan kanan dan tangan kiri kita. Malaikat selalu mencatat segala amal perbuatan yang kita lakukan selama di bumi ini.
Malaikat selalu membenarkan jalan manusia yang tersesat dengan cara membukakan akal dan pikiran kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Risalah atau ajaran agama yang berasal dari Allah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya berupa ajaran atau risalah samawi yang merupakan ajaran agama yang mengajarkan tentang pengesaan Tuhan. Oleh karena itu, semua agama samawi mengajak dan mengingatkan umatnya agar mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan tidak berdosa kecuali memohon kepada Allah. Maka jangan sekali-sekali kita mempercayai tahayul, karena mempercayai tahayul sama saja kita menduakan Allah, dan kita termasuk dari orang-orang yang syirik. Sesungguhnya syirik merupakan perbuatan yang tidak dapat terampuni dosanya. Bahkan perbuatan syirik mampu menghabiskan atau membatalkan amal baik dari seseorang. Sehingga dari risalah ajaran agama samawi ini membuat kita terhindar dari kemusyrikan dan membuat hati kita menjadi tenang dan nyaman dalam menjalankan ibadah dan bertakwa kepada Allah. Di zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi berkembang sangat pesat. Linearitas bidang ilmu, khususnya dalam ilmu-ilmu keagamaan, rupanya mengandung resiko tinggi dalam hidup bermasyarakat secara luas, khususnya di ruang publik seperti sekarang ini, dengan dibarengi oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, seperti ilmu agama atau ilmu fikih yang tidak dibarengi oleh ilmu sosiologi, dapat mengguncangkan dan menurunkan kedudukan, martabat, dan jabatan seseorang. Serta ilmu kalam atau akidah yang tidak dibarengi oleh ilmu sosiologi dan antropologi menjadikan keimanan seseorang penuh dengan rasa tidak nyaman jika hidup berdampingan dengan orang lain yang berbeda keyakinan dan agama. Begitupun sebaliknya, ilmu antropologi, sosiologi, dan kedokteran yang tidak dibarengi oleh ilmu fikih dan akidah maka akan mendatangkan mudarat atau resiko yang tidak terduga. Maka ilmu antropologi, sosiologi, dan ilmu kedokteran harus saling berkaitan dengan ilmu agama atau fikih serta ilmu kalam atau akidah, sehingga menyebabkan hubungan antara ilmu menjadi serasi, harmonis, dan tidak menyebabkan konflik dalam kehidupan, serta dapat membantu dan mengurangi ketegangan yang terjadi di dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara beriman kepada Allah dan cara beriman kepada Rasul Allah melalui refleksi dari tubuh kita masing-masing. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.